Ini jemaah haji yang sedang berjalan santai di pagi hari. Tuh ya, kota Mekah tanpa jemaah haji ilegal, sepi, Masya Allah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan di video kali ini saya mau nge-share nih buat teman-teman semua dampak positif kota Mekah waktu hajian kemarin. Dijaga ketat ya, luar biasa. Yang biasanya setelah hajian selesai ini kota Mekah macet, tapi sekarang luar biasa. Lihat perubahannya di belakang saya. Jadi jalanan nggak begitu macet, lancar lah ya, ini lancar. Biasanya di lampu merah ini yang jaraknya ke Masjidil Haram kurang lebih hampir 1 kilo itu macet total, tapi sekarang Masya Allah tabarakallah ya. Nih dari rumah saya tuh di situ ke Masjidil Haram, dimana setelah haji ini harga taksi dari rumah saya yang biasanya 10 real jadi 100 real, tapi sekarang luar biasa, harga taksi normal ya, normal. Lihat jalanan juga sampai lancar seperti ini. Penjagaan masih dilakukan di area jalan menuju ke Masjidil Haram ya, dimana haji-haji sebelumnya seperti haji 2022, 2023, 2024 akhir kemarin, haji ilegal ini benar-benar banyak ya. Tapi sekarang jangankan haji ilegal, para mukimin Mekah aja kemarin semuanya tiarap di dalam rumah, dan sebagian ada yang kena gerebek dibuang ke Jeddah ya. Dampak positifnya memang benar-benar luar biasa, jalanan juga lancar ya. Nah ini taksi, yang biasanya harganya mahal tapi sekarang normal ya. Nah itu sebagian kecilnya guys ya. Kebayang nggak? Kemarin waktu saya tinggal di Jeddah, jemaah haji ilegal itu jumlahnya banyak banget. Kalau lolos sampai ke Arafah itu bisa mengganggu kenyamanan jemaah haji reguler, yang mana jemaah haji reguler itu nunggunya sampai puluhan tahun. Tiba-tiba tendanya diserobot sama haji ilegal atau haji yang pakai visa non haji ya. Ini dampak positifnya. Nah sekarang saya mau jalan dari sini ke sana. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Dan banyak yang bertanya ke saya, Kang, kalau haji ilegal itu nginepnya mereka di mana? Di hotel kah? Nih, saya mau ngasih tahu ke kalian semua. Jadi biasanya jemaah haji ilegal itu sebelum hajian mereka nginepnya itu bukan di hotel seperti ini ya, tapi di rumah-rumah warga yang sengaja disewakan di saat musim haji. Makanya tahun-tahun kemarin ya, seperti 2022, 2023, saya juga merasakan dampaknya. Jadi rumah-rumah seperti ini penghuni lamanya itu dikeluarkan karena ada pendatang ya, itu haji-haji ilegal yang mereka berani baik. It's different. Biar lebih mahal. Nah, rumah-rumah seperti ini biasanya disewakan musiman. Nah, tahun ini banyak orang Arab yang boncos yang punya apartemen seperti ini karena nggak ada yang nyewa. Luar biasa kan ya? Tuh, sekarang dampaknya bener-bener positif banget, kosong ya. Biasanya nih masih banyak di depan masjid seperti ini, mereka pada santai, tapi sekarang luar biasa, Masya Allah tabarakallah.
Di depan ada Hadigah. Itu biasanya mereka pada santai di depan Hadigah ya. Masya Allah. Ini jemaah haji Indonesia ada di sini nih. Nggak tahu Haji Plus. Sayang kemarin saya nggak ngeliput haji karena istri itu pakai visa ziarah. Jadi saya mentaati peraturan. Saya lebih memilih untuk tinggal di Jeddah. Karena gini loh, kenapa banyak para mukimin kemarin yang di Arab, karena tidak semua di dalam rumahnya itu punya tasreh. Jadi kalau ketemu dengan polisi ya, terus ditanya tasreh, nanti di mana rumah kamu? Misalkan di sana, nah nanti diikutin. Kalau misalkan di rumah sana ada yang nggak punya tasreh, itu kena semua dan dibuang ke Jeddah. Tuh lihat ya, Masya Allah. Ini jalanan seperti hari-hari biasa, seperti bukan haji aja ya. Oke, sekarang saya sudah ada di depan Bin Daud Sisa. Luar biasa. Saya benar-benar ketinggalan momen ya, dimana biasanya sebelum hajian saya bisa meliput di sini. Kemarin karena saya ada istri harus melipir ke Jeddah. Nah ini situasinya seperti ini ya, luar biasa. Dan hotel-hotel yang ada di depan saya ini biasanya full ya. Dan ini sisa-sisa jemaah haji yang hotelnya di sebelah sini, yang sedang santai ya. Allahu Akbar. Sedih sebenarnya. Haji 2025 ini saya malah keluar dari kota Mekah karena memang harus mengikuti peraturan. Jadi sekali lagi ya, kota Mekah tanpa jemaah haji ilegal benar-benar sepi ya. Jadi jemaah haji reguler itu nggak keganggu guys ya. Jadi jangan macam-macam tahun 2026 nanti, haji 2026 jangan nekat ke Mekah pakai visa non haji. Kalau nggak mau denda puluhan juta, deportasi 10 tahun. Nah ini jemaah haji yang sedang berjalan santai di pagi hari tuh ya. Kota Mekah tanpa jemaah haji ilegal sepi, Masya Allah. Oke, sekarang kita lanjut di depan hotel jemaah haji Indonesia ya. Tuh ini maktab berapa sih? Maktab 317 ya, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Ini jemaah haji dari Ciamis ya. Kita tanyakan langsung. Assalamualaikum Ibu Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Bapak dari mana? Dari Ciamis. Dari Ciamis. Ini Ibu? Dari Bogor. Kalau Ibu? Oke, saya mau nanya nih, kesan dan pesannya haji tahun 2025 dari Bapak aja dulu. Alhamdulillah baik semuanya, semoga pengurusnya sehat-sehat selalu, jamaahnya sehat-sehat selalu. Masya Allah. Kalau Bapak ini yang keberapa kali datang ke kota suci Mekah Pak? 3 kali. Masya Umroh Allah. 2 kali, haji 1 kali ini. Haji ya? Iya, haji. Ini haji reguler. Haji reguler. Daftar dari tahun berapa? 2013. Berarti 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Apa perasaan Bapak nunggu 11 tahun sekarang udah Senang, bahagia gitu. Allah. Jadi ini apa ya? Gelang termahal. Gelang termahal, terlama. Iya, gelang termahal ya. Terlama nunggunya harus nunggu 11 tahun. 11 tahun. Nah, haji tahun 2025 ini haji yang super ketat. Ya, berketat. Biasanya di Arafah itu penuh sama jemaah haji ilegal. Ya. Nah, ada perbedaannya Pak? Oh, tapi Bapak baru pertama kali haji sih ya? Ini yang udah pengalaman. Penuh atau ada jemaah yang nggak kebagian tenda atau gimana Pak? Jadi kebagian tendanya karena mungkin beda syarikah gitu. Oh, Jadi karena sistem syarikah. Sistem syarikah. Jadi yang satunya satu grup jadi pisah grup. Jadi kemungkinan bukan nggak kebagian tenda, tapi
terpencar gitu, bingung. Iya, ini masa transisi. Mudah-mudahan tahun 2026 nanti lebih terkonsep ya. Jadi jemaah itu nggak ada yang terpisah tuh dari keluarga. Iya, KBIH. betul. Senang nggak, Pak? Alhamdulillah sekali. Sekarang mau kemana ini? Mau ambil mikot ke Tanim. Oh, minggu. Berapa hari lagi di sini? 2 mingguan. Oh, masih lama ya? Iya, masih lama. Masya Allah. Nah, kalau ibu ini istrinya ya? Istri ya, istri. Bu, gimana perasaannya setelah haji? Alhamdulillah dengan haji memberikan pengalaman yang luar biasa. Apa aja yang Pertama, pengalaman bagaimana saling mengingatkan dengan orang yang sudah tidak kenal sekalipun di WC, di tempat manapun di Arafah, di Mina menjadi salah satu momen untuk saling memotivasi Allah. bahwa kita itu beribadah Masya Allah. sama aja. Iya, betul. Kalau ibu, Ayo Pak, gimana? Pengalaman apa kesan dan pesannya nih setelah haji? jadi makmur ya, yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, Ya, Masya Allah kan, salah melayani ya. Iya. Karena haji itu bukan dilayani ternyata ya. Iya. Kita melayani ya, baik yang muda, yang tua, siapa saja gitu. iya, Masya Allah, mengajarkan banyak hal terutama tentang kesabaran. Nah, kalau ibu, Tahun ini tuh sebetulnya saya kesini memang sudah ketiga kalinya, cuma haji baru pertama kali, dan memang apa ya, ritme haji ini dibandingkan umroh tuh jauh berbeda, di mana tingkat kesulitannya tuh sangat amat berbeda gitu. Iya, beda banget. Alhamdulillah semuanya jalan, Allah maha baik, Allah. sehingga kita semua dimudahkan selama di Iya. situ walaupun banyak kesulitan yang terjadi. Maksud dari tingkat kesulitan tuh dari hal apa, Bu? Dari segi rutinitas ibadah yang harus dilakukan, contohnya kita memang harus dari Arafah ke Musdalifah gitu ya, itu aja untuk angkutan transportasinya cukup ada obstacle ya di situ, Iya. ada hambatan, tapi alhamdulillah kita semuanya ke bawah, terus Alhamdulillah. kita bisa bermalam di Musdalifah, dan dari Musdalifah ke Mina kita melakukan sunat Rasul, yaitu dengan cara berjalan kaki gitu. Allah. Kita mencari tendanya gitu ya. Untungnya sekarang semuanya sudah serba IT. Jadi iya. dengan Google Maps kita bisa ketemu tenda para jamaah tersebut. Iya, Masya Terus Allah. dari situ langsung jalan lagi kita ke Jumrah. Iya, Setelah Jumrah ya itu makanya itu butuh fisik yang sangat kuat. Jadi kalau misalnya tidak ada persiapan fisik, ya sangat sulit sekali. oke. Iya. Bu, maaf, bisa ditunjukkan nusuknya? Nah. dapat sehari pas hari H. Pernah nggak sehari ketinggalan nusuk itu nggak ke bawah? Bukan sehari ketinggalan, nusuk saya baru jadi waktu kita jadi ini baru dapat di Arafah. Baru dapat di Arafah. Nah, terus ke Haram? Ada ini Kita aplikasi pakai nusuk. Aplikasinya udah jadi, tapi nusuk fisiknya belum ada. Oke. Nah, untuk saran dari ibu yang mau haji tahun 2025 karena situasi 2026 nanti Mekah ini bakal lebih ketat dari tahun ini. Sarannya apa dari ibu, Bu? Apakah haji itu harus benar-benar pakai visa haji? Karena banyak sekarang haji ilegal gitu loh, Bu. Kalau menurut saya sih dengan peraturan yang sekarang sudah cukup baik. Cuma Iya. harusnya dari pemerintah Arab Saudi sendiri juga harus lebih siap untuk mempersiapkan itu semua. Karena saya lihat syarikat-syarikat yang dipilih oleh Indonesia itu banyak yang tidak siap, termasuk syarikatnya saya gitu ya. Cuma ya itulah untungnya Arab Saudi juga melakukan tindakan-tindakan untuk menangani itu semua. Iya. Sehingga ya kita semua masih tetap bisa beribadah dengan baik. Masya Allah. Tapi luar biasa lah ya, alhamdulillah ala kulli hal. Iya. Siapkan semuanya ya. Tapi luar biasa semuanya ya, berkesan ya. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Karena ya itu apapun yang aku berikan Yang terbaik. dan terima dan terbaik. Doanya nih yang spesifik dari ibu di Arafah apa, Bu? Doanya anak-anak soleh, kemudian keluarga bisa datang ke kota Mekah dalam Amin. Iya, Masya Allah. Kalau ibu siapa? Ya, alhamdulillah. Iya. Semua doa teman-teman yang saya bikin nonton saya bacakan di situ. Masya Allah. Doa keluarga anak-anak semuanya saya bacakan di situ. Jadi, Kita nggak tidur dari zuhur sampai oh itu maghrib
Kalau bisa jangan tidur, Bu. Yang ada hanya banyak berdoa di saat Walaupun beranggapan karena tidak ada mikro, tidak iya. Jadi di saat haji itu mau kaya, mau miskin, semuanya sama, terutama di Musdalifah. Musdalifah itu mau crazy rich, milioner dan lain sebagainya, tidur beratapkan langit. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Ya. Ibu doanya sama. Ya, keluhan dari keluarga inti, keluarga sekitar saya maupun sahabat. Masih, it's different. Semuanya sih insya Allah udah didoakan. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya bisa kembali lagi ke haji tahun-tahun kedepannya dengan Amin. menggunakan paket yang lain yaitu paket plus gitu ya. Supaya Iya. bisa merasakan bedanya gitu ya. Karena sekarang ini banyak ribuan orang Indonesia yang daftar haji tanpa antri, yaitu haji furoda, gagal terbang. Tapi kalau saran dari ibu semua, bahkan dari saya mungkin ya, haji yang sudah terjamin itu haji plus. Iya. Fasilitasnya udah pasti. Oke ibu semuanya, ibu hajah-hajah ya. Masya Allah, jadi pulang disebut ibu hajah sekarang. Luar biasa, mudah-mudahan hajinya mabruroh ya. Dan insya Allah kita ditemukan lagi di tempat yang sama, yaitu Tanah Suci Mekah. Terima kasih banyak ibu, mohon maaf ganggu waktunya. Oke guys, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke seluruh dunia, biar teman-teman yang belum pernah datang atau belum pernah tahu tentang dua tanah suci Mekah dan Madinah jadi tahu dan lebih terinspirasi dan termotivasi lagi untuk datang ke tanah suci Mekah. Doa saya sekali lagi di tanah suci Mekah buat yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Bye bye semuanya.